Ke dalam mata babi, kutukan keserakahan dan harga sebuah kemakmuran. Ada seorang pria bernama Arjuna yang tinggal di sebuah desa kecil yang terletak di antara pegunungan Bali. Hidupnya sederhana, ditandai dengan kerja keras yang tiada henti di sawah. Meskipun dia memiliki segala yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, makanan, tempat tinggal, dan cinta dari keluarganya, dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Dia menginginkan lebih, jauh lebih banyak. Dia bermimpi tentang kekayaan, kekuasaan, dan kehidupan yang jauh melampaui keberadaan sederhana yang selalu dia kenal. Suatu hari yang menentukan, saat berjalan-jalan di hutan lebat dekat desanya, Arjuna bertemu dengan seorang wanita tua yang memiliki pandangan liar di matanya. Kulitnya gelap, seperti kulit yang sudah berusia, dan tubuhnya terpelintir dengan cara yang aneh dan tidak wajar. Dia adalah seorang penyihir, meskipun Arjuna tidak mengetahuinya saat itu. Nama wanita itu adalah Dewa, dan dia telah hidup selama berabad-abad, memberi makan pada keserakahan dan keinginan pria seperti Arjuna. Ketika dia melihat Arjuna, matanya bersinar. "Aku tahu apa yang kamu cari," bisiknya. "Kamu ingin kekayaan. Kamu ingin kekuasaan. Aku bisa memberikannya padamu, tetapi ada harga yang harus dibayar." Arjuna, yang putus asa untuk melarikan diri dari kehidupan kemiskinan, mengangguk dengan antusias. "Apa yang harus aku lakukan?" Dewa tersenyum, memperlihatkan gigi-gigi yang bengkok. "Pengorbanan kecil. Kamu akan memberikan jiwamu padaku, dan sebagai gantinya, aku akan memberimu seluruh emas yang kamu inginkan." Tertutup oleh keserakahan dan pemikiran tentang kekayaan yang tiada habisnya, Arjuna setuju tanpa ragu. Mata penyihir itu berkilau saat dia mengangkat tangannya, mengucapkan kata-kata dalam bahasa yang tidak bisa Arjuna pahami. Udara menjadi pekat dengan bau busuk, dan tanah di bawah mereka tampak bergerak seolah-olah bumi sendiri menahan napas. Transformasi itu terjadi dengan cepat. Sebelum Arjuna bisa memahami apa yang sedang terjadi, tubuh wanita itu mulai berubah. Anggota tubuhnya terpelintir, kulitnya berubah menjadi bulu kasar, dan wajahnya terdistorsi menjadi moncong babi yang mengerikan. Dia tertawa keras dengan suara yang mengerikan saat tubuhnya sepenuhnya berubah, dan dia menyerahkan sebuah peti besar yang penuh dengan emas kepada Arjuna. "Kamu mendapatkan kekayaanmu," katanya dengan suara parau, "tetapi sekarang kamu harus hidup dengan harga yang harus dibayar." Pada awalnya, Arjuna menganggap itu hanya tipuan, lelucon kejam. Dia menatap emas di tangannya, sebuah kekayaan yang melampaui impiannya. Namun, ketika dia kembali ke desa, semuanya mulai berubah. Saat dia berjalan melalui jalan-jalan yang sudah dikenalnya, dia mulai melihat sesuatu yang aneh. Orang-orang di sekitarnya tidak lagi tampak seperti manusia. Ibunya, yang selalu baik dan penuh kasih, kini memiliki wajah seekor sapi. Anak-anak yang pernah bermain dengannya di masa muda berubah menjadi anjing. Teman-temannya, tetangganya, semuanya muncul sebagai binatang, masing-masing lebih mengerikan dari yang lain. Mata mereka tumpul, hanya memantulkan nafsu dan keinginan. Pada awalnya, dia menganggapnya sebagai tipuan cahaya, kegilaan sementara yang disebabkan oleh kejutan dari kekayaan barunya. Namun semakin lama dia tinggal di desanya, semakin buruk semuanya. Orang-orangnya, tidak lagi sama. Mereka telah berubah menjadi binatang, dan begitu juga dirinya. Ketika dia menatap ke dalam cermin, dia melihat babi yang menatap kembali padanya. Matanya yang dulunya manusia kini kabur, terhalang oleh kelaparan dan nafsu yang sama yang dia lihat pada orang lain. Hidungnya pun mulai memanjang, terpelintir menjadi moncong. Dia bisa merasakan tubuhnya berubah, perlahan namun pasti. Tangannya menjadi tebal dan canggung, kulitnya kasar dan berbulu. Indra-indranya semakin tajam dan hewanistik. Pikiran-pikirannya pun mulai kabur, berpikir semakin liar, seolah-olah itu bukan lagi miliknya. Putus asa, Arjuna mencari penyihir itu, berharap bisa mematahkan kutukan tersebut. Tetapi ketika dia menemukannya, wujudnya telah berubah sekali lagi.
Tidak lagi babi yang mengerikan seperti dulu, dia kini menjadi seorang wanita cantik. Matanya berkilau dengan cahaya dingin yang tahu segalanya. Dia duduk di atas singgasana tulang belulang, senyumannya mengejek. "Kamu menginginkan kekayaan," katanya, suaranya penuh dengan kejahatan. "Sekarang, kamu mendapatkannya, tetapi harga yang harus dibayar jauh lebih tinggi daripada emas. Kamu lihat, aku memberimu mata babi. Dan melalui mata itu, kamu akan melihat dunia apa adanya." Hati Arjuna hancur. Aku ingin kembali seperti semula. Tolong, aku akan menyerahkan emas ini. Aku akan menyerahkan segalanya, asal aku bisa melihat orang lagi seperti mereka. Tawa penyihir itu bergema melalui hutan, mengirimkan rasa dingin ke seluruh tubuhnya. "Kamu tidak bisa melarikan diri dari kutukan ini. Kutukan ini adalah dirimu. Semakin kamu berusaha melawan, semakin dalam ia akan mengakar." Hari-hari berubah menjadi minggu, dan Arjuna merasa semakin terisolasi. Keluarganya, yang dulu menjadi pusat hidupnya, kini tampak baginya sebagai makhluk aneh yang tidak dikenalnya. Istrinya, yang pernah dia cintai, kini tidak lagi tampak seperti wanita dalam matanya. Dia adalah seekor tikus, berlarian dengan kecemasan saat menjalani tugasnya. Anaknya, darah dagingnya sendiri, tak lebih dari binatang liar. Mata mereka tumpul dan kosong dari kepolosan yang dulu pernah dia lihat pada mereka. Arjuna mulai meragukan segala sesuatu. Apakah hidupnya pernah benar-benar manusia? Apakah dia sudah buta sejak dulu? Atau apakah kutukan penyihir itu telah mengubahnya menjadi sesuatu yang kurang dari manusia? Mencabut kemampuannya untuk melihat keindahan dan kemanusiaan pada orang lain? Suatu malam, saat Arjuna duduk sendirian di rumah megahnya yang penuh dengan emas. Menatap tumpukan kekayaan yang dulu membuatnya bangga, dia menyadari kebenaran. Kutukan itu bukan hanya mantra yang dilemparkan kepadanya oleh seorang penyihir. Kutukan itu adalah hatinya sendiri. Keserakahan yang membawanya untuk membuat perjanjian itu, keinginan yang tak terpuaskan akan kekayaan dan kekuasaan, telah membuatnya buta terhadap dunia di sekitarnya jauh sebelum penyihir itu mengutuknya. Dia telah menjadi babi jauh sebelum transformasinya selesai. Kutukan itu hanya mengungkapkan kegelapan di dalam dirinya. Pada akhirnya, Arjuna dihancurkan oleh hal yang dia coba hindari, keserakahannya sendiri. Pikiran-pikirannya terpecah, dan tubuhnya terus berubah hingga dia tidak lagi bisa dikenali sebagai manusia. Dia tidak lebih dari binatang sekarang, mengembara di dunia dengan mata yang hanya melihat keinginan yang paling dasar. Terperangkap selamanya dalam pantulan jiwanya sendiri. Dan demikianlah, cerita tentang Arjuna menjadi sebuah pelajaran, peringatan tentang bahaya keserakahan dan harga yang harus dibayar untuk mencari kekuasaan dengan cara apapun. Karena pada akhirnya, kekayaan mungkin adalah milik yang paling fana dari semua harta. Tetapi jiwa seseorang, begitu hilang, mustahil untuk direbut kembali.